Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Afriana, NIM 102180052. Saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal yang sudah saya buat yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Pangan terhadap perilaku produsen industri rumah tangga Cemilan Amanda di Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Islam mengatur secara jelas tentang sesuatu yang dilarang dan dianjurkan, termasuk juga dalam kegiatan bisnis. Apa sih bisnis itu? Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyediakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh atau untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dalam melakukan segala aktivitas, terutama dalam bentuk kegiatan bisnis, tentunya ada etika. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Kemudian, ada beberapa prinsip etika bisnis, di antaranya yaitu prinsip kejujuran dan prinsip tanggung jawab. Lalu, pembahasan kita yaitu tentang industri rumah tangga. Apa sih industri rumah tangga itu? Industri rumah tangga merupakan industri yang kecil skala atau jangkauannya. Menurut produsen industri rumah tangga, makanan dan minuman merupakan produk unggulan karena merupakan salah satu kebutuhan pokok. Jadi, produk makanan dan minuman itu merupakan produk yang paling banyak diminati. Sebaiknya, makanan dan minuman berkemasan itu diberi atau dicantumkan label. Namun, banyak juga industri rumah tangga yang kurang bahkan tidak menerapkan etika bisnis Islam dalam bisnisnya. Salah satunya yaitu Cemilan Amanda di Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Dalam memproduksi makanan atau cemilan, Amanda kurang memperhatikan dalam pelabelan, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, dan pengemasannya pun juga kurang rapi. Cemilan Amanda tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun produksi dalam label kemasan. Cemilan Amanda dalam proses memasukkan makanan atau cemilan tersebut pada plastik masih secara manual, yaitu menggunakan tangan. Sedangkan untuk tahap pengemasan menggunakan dua cara, yaitu dilekatkan secara manual, maksudnya menggunakan api, dan cara yang kedua yaitu dilekatkan dengan menggunakan alat. Dalam proses pengemasan masih kurang rapi dan kurang baik. Semisal adanya kemasan yang sudah terbuka ketika diedarkan, sehingga membuat kualitas makanan menjadi menurun. Padahal, kualitas produk merupakan hasil pokok dari kegiatan produksi. Permasalahan ini seperti juga sering dilakukan oleh produsen industri rumah tangga lainnya. Meskipun produsen industri rumah tangga lainnya itu sudah paham atas pentingnya label, terutama label tentang pencantuman tanggal kadaluarsa, namun mereka kurang peka terhadap produk yang dikeluarkan, yaitu tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa tersebut. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti ingin melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, yaitu dengan judul Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Pangan terhadap perilaku produsen industri rumah tangga Cemilan Amanda di Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ada dua rumusan masalah dalam proposal penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan undang-undang pangan terhadap perilaku produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label kemasan produk Cemilan Amanda.
Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan undang-undang pangan terhadap perilaku produsen yang kurang memperhatikan kualitas kemasan produk cemilan Amanda. Kemudian, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui jawaban dari dua rumusan masalah yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Manfaat penelitian terdiri dari dua, yaitu secara teoritis dan secara praktik. Yang pertama, secara teoritis, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan terkait etika bisnis Islam dan undang-undang pangan, memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, serta dijadikan rujukan penelitian etika bisnis Islam dan undang-undang pangan terkait perilaku produsen industri rumah tangga. Kemudian, manfaat penelitian secara praktik yaitu sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai menjadi produsen industri rumah tangga yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan produknya memenuhi undang-undang pangan serta dijadikan rujukan dalam berbisnis bagi para pembaca pada umumnya. Telaah pustaka dalam penelitian ini berasal dari karya tulis yang berupa skripsi. Ada 3 skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dan 3 skripsi tersebut diangkat menjadi telaah pustaka dalam penelitian ini. Kemudian dalam kajian teori ada beberapa teori yang akan dibahas untuk penelitian ini. Yang pertama yaitu pengertian etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan aktivitas bisnis yang berbasis pada aturan-aturan ilahiyah dan bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam rangka beribadah dan menghasilkan maslahat, tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga orang lain, serta terjauhkan berbagai tindakan yang merugikan orang lain. Pembahasan yang kedua yaitu tentang dasar hukum etika bisnis Islam. Terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Teori selanjutnya yaitu tentang prinsip dasar etika bisnis Islam. Prinsip dasar etika bisnis Islam diantaranya yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Kesatuan merupakan sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Konsep tauhid akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu keseimbangan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Yang ketiga yaitu prinsip kehendak bebas. Yang keempat yaitu prinsip tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Prinsip yang kelima yaitu kebenaran. Dalam konteks ini mengandung pula 2 unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Kemudian, sifat dan perilaku Nabi dan Rasulullah dalam aktivitas termasuk dalam kegiatan-kegiatan bisnis, yaitu sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Teori selanjutnya yaitu tentang perilaku produsen. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang produksi. Produksi adalah penciptaan guna yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu. Kemudian, produsen adalah seseorang atau sekelompok orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau jasa. Ada beberapa prinsip dasar perilaku produsen sebagai perwujudan dari Islamic Man, yaitu produsen tidak saja reaktif, tapi juga proaktif, kreatif, dan inovatif. Orientasi pembuatan produk adalah kemaslahatan, bukan asal laku atau dapat untung. Kemudian juga memegang prinsip efisiensi, dapat mengantisipasi dan memprediksi ekses negatif dari produk yang akan dibuatnya.
Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga keramahan terhadap lingkungan. Teori selanjutnya yaitu pencantuman tanggal kadaluarsa pada label produk. Tujuan labelisasi yaitu untuk mencegah penipuan, untuk membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk kesejahteraan mereka, dan sebagai informasi untuk membantu konsumen mengidentifikasi produk makanan yang paling sesuai dengan pilihan mereka. Landasan etika bisnis Islam yang harus diperhatikan dalam pelabelan yaitu prinsip kesatuan, pertanggungjawaban, kehendak bebas, kebajikan, dan kebenaran. Dalam pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan juga disebutkan bahwa tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa harus dicantumkan. Tanggal kadaluarsa harus dicantumkan pada kemasan makanan atau minuman karena termasuk hal yang penting. Sebab makanan yang telah kadaluarsa akan menimbulkan bahaya kesehatan jika dikonsumsi. Teori selanjutnya yaitu pengemasan. Mengemas didefinisikan sebagai tindakan membungkus, menutup suatu barang dengan material kemasan. Berbisnis merupakan aktivitas yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan disertai tanggung jawab, supaya tidak terjerumus ke dalam kategori maisir, gharar, dan riba. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pasal 82 menyatakan bahwa kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran. Kemudian dalam pasal 83 ayat 3 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai kemasan pangan, tata cara pengemasan pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan diatur dalam peraturan pemerintah. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Artinya, dilakukan dengan mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diamati. Kemudian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian, kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan karena peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, dan menjadi pelapor hasil penelitiannya. Lokasi penelitiannya sendiri yaitu di Industri Rumah Tangga Cemilan Amanda, Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Pembahasan selanjutnya yaitu data dan sumber data. Ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan produsen industri rumah tangga Cemilan Amanda. Kemudian untuk data sekunder bersumber dari kepustakaan seperti buku, jurnal, laporan terdahulu. Data sekunder merupakan data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga yaitu dokumen. Dokumen di sini dapat berupa data dan juga foto. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data kualitatif bersifat induktif.
yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Kemudian, pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian memerlukan data yang absah, yaitu melakukan observasi secara mendalam dengan terjun langsung melihat pelaksanaan kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen industri rumah tangga cemilan Amanda. Untuk membuktikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Sistematika pembahasan. Sistematika pada penulisan skripsi kelak yaitu bab 1 ada pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Kemudian pada bab 2 yaitu membahas etika bisnis Islam, undang-undang pangan, dan perilaku produsen. Di bab 3, menjelaskan tentang praktik perilaku produsen industri rumah tangga cemilan Amanda. Bab keempat yaitu membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam dan undang-undang pangan terhadap perilaku produsen industri rumah tangga cemilan Amanda di Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Bab kelima yaitu penutup, berisi di antaranya yaitu kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. Kemudian setelah adanya metode penelitian, maka terdapat bab tentang daftar pustaka dan juga outline daftar isi. Demikian presentasi terkait dengan proposal yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Pangan terhadap Perilaku Produsen Industri Rumah Tangga Cemilan Amanda di Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.